Kita melanjutkan materi mengenai konsep akidah di dalam Islam. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa akidah itu merupakan keyakinan yang bulat tanpa ada keraguan sedikit pun pada diri seseorang, tidak bercampur dengan hal-hal yang merusak keyakinan tersebut dan sifatnya menenangkan hati. Sekarang kita lanjutkan ke beberapa kasus penyimpangan akidah. Yang pertama, mendatangi dukun. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa barang siapa mendatangi dukun kemudian bertanya sekalipun tidak percaya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau orang mendatangi dukun kemudian bertanya, dia tidak perlu sholat lagi karena sama saja. Kalau sholat pun 40 hari tidak akan diterima. Bukan. Tetapi 40 hari tersebut dia tetap wajib sholat. Tetapi sifatnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala dari sholat yang ia lakukan. Kenapa demikian? Karena kalau mendatangi dukun, ini berarti mempercayai kepada seseorang yang meminta bantuan setan dan itu dilarang oleh agama. Disebutkan dalam hadis Nabi, setan ini seringkali berusaha untuk mencuri informasi yang disampaikan Allah kepada malaikat. Ya, meskipun setan ini dipanah agar dia tidak bisa mencuri informasi, tapi terkadang ada sebagian yang dia berhasil mencuri informasi itu. Atau kalau dia tidak berhasil mencuri informasi, maka dia akan mengabarkan berita bohong kepada dukun untuk disampaikan kepada orang yang mendatanginya. Jadi mempercayai dukun sama saja dengan mempercayai orang yang bekerja sama dengan setan. Maka logis kalau hukumannya itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari karena ini menodai akidah atau keimanan seseorang. Tapi kalau dukun bayi tidak ya. Kalau dukun bayi itu pengganti bidan. Kalau di kampung nggak ada bidan, maka kalau mau melahirkan minta tolong dukun bayi. Nah, mendatangi dukun yang tidak berdosa itu adalah mendatangi dukun bayi. Kemudian yang berikutnya, tenaga dalam untuk pengobatan, kesaktian, dan lain-lain. Misalnya apa? Memindahkan penyakit ke telur. Kemudian tenaga dalam sehingga tidak mempan untuk dibacok dan seterusnya. Ini merupakan penyimpangan terhadap akidah. Karena seringkali orang yang kebal itu biasanya dia kalau sudah menggunakan jimat. Jimat itu bisa dalam bentuk rajah misalnya, atau tulisan lafaz tertentu dibungkus dengan kain kemudian dijadikan kalung, atau disaku, atau dengan keris, atau dengan akik dan seterusnya. Maka kita secara fisik ya kalau ingin melakukan olahraga atau biar raganya menjadi kuat ya sesuai dengan kelaziman saja. Fitness, kemudian jogging dan lain sebagainya. Bukan menggunakan tenaga dalam yang sifatnya itu supranatural. Ya Rasulullah saja ketika berperang giginya terkena panah juga tumbang kok. Padahal orang yang paling dekat dengan Allah itu pun tidak memiliki tenaga dalam. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, sungguhnya aku basyarum mithlukum, saya itu adalah manusia seperti kalian. Maksudnya apa? Secara fisik itu sama. Ya kalau diserang penyakit, ya sakit. Harus diobati. Kalau dipukul, ya sakit. Kalau terkena senjata tajam, ya terluka. Itu normal. Jadi sekelas Rasulullah saja menunjukkan kenormalan terkait dengan fisiknya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan terhadap hari baik dan hari buruk. Misalnya kalau Syuro itu tidak boleh menikah. Makanya biasanya kalau bulan Syuro atau Muharram itu gedung-gedungnya banyak yang kosong karena banyak yang percaya kalau menikah di bulan Syuro itu merupakan pernikahan di hari-hari yang buruk atau tidak baik. Tidak ada.
Lah kecuali ya misalnya hari Jumat itu memang ada syariatnya disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Memang itu merupakan lebaran mingguannya umat Islam yang di dalamnya itu ada keutamaan. Tapi untuk yang lain-lain tidak ada, hari baik, hari buruk itu tidak ada. Maka itu merupakan mitos dan mitos itu menyimpangi akidah. Karena berarti apa? Mempercayai hal yang gaib yang itu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian percaya terhadap daerah yang angker. Wah ini angker nih. Jadi minta tumbal dan seterusnya. Itu penyimpangan terhadap akidah. Kalau toh misalnya di situ ada setan yang mengganggu, manusia itu bisa menghalaunya. Sudah banyak cara-cara yang diajarkan untuk melawan godaan setan. Jadi bukan menganggap itu merupakan daerah angker yang membahayakan. Kalau sifatnya itu mistis. Kemudian ramalan bintang, astrologi atau zodiak. Jadi sebenarnya mempercayai ramalan itu sama dengan mempercayai dukun. Karena itu tidak ilmiah. Itu juga seringkali hasil dari kebohongan setan terhadap peramal yang menggunakan zodiak sebagai alat ramalnya. Maka siapa yang mempercayai zodiak itu sama dia dengan mempercayai dukun. Maka biasa kalau kita iseng-iseng membaca zodiak kita itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau kita menjadi percaya. Dan jarang sekali kalau baca zodiak kemudian kita nggak percaya. Itu jarang. Biasanya itu percaya. Maka sebaiknya tidak membaca zodiak atau ramalan bintang. Itu akan lebih selamat secara akidah. Kemudian percaya terhadap benda bertuah, jimat, rajah, dan lain-lain. Rajah misalnya untuk kekebalan. Ada jimat atau ada yang boleh hizib, mahabbah misalnya ya. Pakai rajah itu biar perempuan yang lihat itu tergila-gila dan seterusnya. Yang natural saja. Yang demikian itu juga nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ritual dalam proses adat istiadat dan mitos-mitosnya, misalnya melarung kepala sapi, kemudian teletongnya Kiai Slamet dibuat rebutan karena itu mengandung berkah. Kiai Slamet padahal kiainya itu adalah kerbau. Maka itu penyimpangan terhadap akidah. Kemudian sulap, sihir dan sejenisnya. Kenapa saya berikan tanda petik untuk sulap? Karena kalau sulap itu hanya pakai trik, maka tidak ada hubungannya dengan akidah. Bukan merupakan penyimpangan. Tapi sulap ini yang menggunakan supranatural, seperti sihir. Ini menyimpang dari akidah. Nah, saya nggak tahu ya, seperti limbat itu dia minta bantuan setan atau hanya menggunakan trik saja. Kalau menggunakan bantuan setan itu merupakan penyimpangan terhadap akidah. Tapi kalau hanya trik itu nggak ada masalah. Nah misalnya dia menyeret mobil menggunakan gigi segala itu. Apakah itu hanya trik belaka atau memang dia bisa? Kalau bisa tentunya itu pasti ada campur tangan setan. Kemudian wisata religi atau ziarah kubur tetapi minta doa kepada orang yang mati. Jadi terbalik, harusnya yang hidup itulah yang mendoakan orang mati. Kalau orang yang hidup meminta doa pada orang yang mati, ini ya menyimpangi akidah karena kita meminta kepada hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang gaib yang bisa kita mintai, gaib itu artinya yang tidak terlihat oleh kita, itu adalah Allah saja. Sementara kalau kita minta doa pada orang yang sudah mati, itu merupakan penyimpangan akidah. Tapi kalau hanya ziarah saja nggak ada masalah loh ya. Ziarah yang bermasalah kalau sampai minta doa kepada orang yang sudah mati. Kemudian doa bersama antar umat beragama. Maksudnya mencampur, ikut mengamini doa-doa dari penganut agama yang lain dengan cara agama dia dan seterusnya. Karena apa? Ketika berdoa dia akan mohon kepada Tuhan yang dia yakini. Sementara konsep ketuhanannya berbeda.
Ya, kalau kita ikut mengamini, bahkan barangkali kita menggunakan lafal doa dari agama lain, itu berarti ya bisa dianggap menundukkan diri kepada konsep ketuhanan yang ada pada agama yang lain. Kemudian sekularisme, pluralisme, liberalisme, sinkretisme, feminisme, dan lain-lain. Sekularisme itu memisahkan sama sekali kehidupan di dunia dengan agama. Jadi misalnya dalam bekerja, dalam hal yang lain-lain, menikah misalnya, itu tidak memasukkan unsur agama di dalamnya. Itu namanya sekularisme. Urusan dunia, dunia kita dong. Tidak ada hubungannya dengan agama. Agama itu ya sholat, puasa, haji doang. Itu sekularisme. Itu ada penyimpangan akidah. Kenapa? Karena akidah ini mendasari semua aspek kehidupan. Maka ada syariat, tata cara bagaimana beribadah atau berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pluralisme. Ini pluralisme itu menganggap semua agama benar. Ya tidak. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Maka tidak ada semua agama itu benar, tapi Islam yang paling benar. Enggak juga. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kemudian liberalisme. Liberalisme ini berarti mendewa-dewakan akal. Jadi liberal pemikirannya, tidak memasukkan unsur agama. Maka biasanya akan sekuler. Orang yang liberal itu biasanya akan sekuler. Nah, misalnya apa? Misalnya yaitu menganggap semua agama itu benar. Itu liberalisme itu. Karena apa? Dia yang menggunakan logika saja. Ya semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Hal yang baik itu ya benar. Ya berarti kesimpulannya semua agama itu benar. Sinkretisme, mencampur adukan satu agama dengan agama yang lain. Ada itu agama sinkretis. Kalau di Temanggung itu dulu ada namanya agama Gartoloco. Itu mencampur antara peribadatan Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Jadi nggak jelas itu. Ada lafalnya yang sesuai dengan Islam, tapi Tuhannya itu patung misalnya. Punokawan patungnya. Ada Semar, Petruk, Gareng, dan lain-lain. Kemudian feminisme. Ini menurut saya juga terkadang sampai pada penyimpangan terhadap akidah. Karena apa? Menyalahi kodrat manusia. Feminisme itu adalah perjuangan kaum perempuan untuk meletakkan derajatnya di atas laki-laki. Maka kalau perempuan dalam Islam kan ada kodratnya menjadi madrasatul ula untuk anaknya. Artinya mengurus rumah tangga yang utama. Suaminya adalah kepalanya dan juga pencari nafkah utamanya. Tapi feminisme tidak menggugat Islamic worldview itu atau menggugat konsep dasar Islam tentang keluarga misalnya. Makanya konsep feminisme itu memperbolehkan perempuan menjadi kepala keluarga. Memperbolehkan perempuan yang mencari nafkah, bukan laki-laki. Bahkan sampai pada perempuan itu boleh menjadi imam dalam sholat. Seperti yang pernah disuarakan oleh Aminah Wadud. Kemudian kalau di Indonesia ada Musdah Mulia, profesor, itu sangat feminis dan menempatkan perempuan harus sama persis dengan laki-laki. Padahal konsep Islam tidak ada pembagian peran sesuai dengan kodratnya. Ya ini beberapa kasus penyimpangan terhadap akidah. Ya, apa saja faktor-faktor terjadinya penyimpangan terhadap akidah? Yang pertama, yang menyebabkan penyimpangan terhadap akidah adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Artinya apa? Dia memang nggak ngerti akidah yang benar. Karena memang nggak pernah belajar. Yang kedua, penyebabnya adalah at-ta'asub, fanatisme atau fanatik terhadap sesuatu yang diwarisi dari nenek moyangnya. Di Jogja ini banyak yang fanatik terhadap keraton. Maka ritual-ritual yang sebenarnya itu tradisi Hindu Buddha yang bersifat mistis itu tetap dijalani. Nah ini ada.
memang sudah diprediksi oleh Al-Quran dalam Al-Baqarah 170. Nah, ada fanatisme terhadap tradisi yang diwarisi dari nenek moyang. Ini ajaran nenek moyang kita, jangan kita putus, misalnya begitu. Kemudian taklidul a'ma atau taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa tahu dalilnya dan tanpa tahu seberapa jauh kebenarannya. Jadi ikut-ikutan saja. Misalnya ikut-ikutan tradisi rebutan teletong sapi itu. Nggak tahu dasarnya, mau pokoknya ikut-ikutan aja. Ini taklidul a'ma. Minta doa pada orang yang sudah mati. Lo ngapain? Ya taklid. Ustadznya begitu kok. Ya diikuti. Itu namanya taklidul a'ma. Taklid buta tanpa mau tahu atau tanpa mengetahui seberapa jauh kebenaran yang dia ikuti. Kemudian hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang tidak semestinya. Terlalu dipuja-puja. Misalnya, kenapa orang sampai minta doa pada orang yang sudah mati? Karena dianggapnya orang yang sudah mati itu orang yang soleh. Kita aja nggak pernah kan minta doa kepada Rasulullah. Kita kan kalau mau doa hanya berwasilah saja dengan sholawat Nabi. Bukan kita meminta Rasulullah. Apalagi orang-orang yang soleh selain Rasulullah yang pasti derajatnya itu di bawah Rasulullah. Nah itu adalah hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang tidak semestinya. Ya ada juga yang kalau FPI ya Front Pembela Islam, ada yang hulu berlebih-lebihan terhadap Habib Rizik misalnya. Sampai apapun yang dilakukan diikuti, apapun yang dilakukan selalu dianggap benar. Nah, ini hulu tapi dasarnya taklid atau fanatik. Ta'assub, fanatik. Sehingga taklid mengikuti tapi tidak tahu kebenarannya. Ya, tapi kalau didolimi ya jelas tetap kewajiban kita untuk membela. Karena salah satu tugas dari umat yang terbaik, khairu ummah, itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, diperlakukan secara tidak adil, nah maka kita tetap harus membela. Jangankan Habib Rizik, orang non-muslim yang kafir sekalipun, kalau diperlakukan secara zalim, maka kita tetap harus membelanya. Nah, ini faktor penyebab penyimpangan akidah. Ya, sekarang yang selanjutnya adalah ghaflah. Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah. Jadi memang lupa dia, nggak mau belajar terhadap ayat qauliyah Al-Quran hadis ataupun kauniyah hamparan alam semesta yang menunjukkan keagungan Tuhan. Kemudian takjub, terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan sampai beranggapan semua itu merupakan hasil kreasi manusia semata. Artinya apa? Dia tidak mengakui keagungan Allah, di mana semua yang menakjubkan di dunia ini tidak ada yang lepas dari izinnya. Termasuk penciptaan-penciptaan yang luar biasa oleh manusia, itu sebenarnya tidak akan ada kalau tidak ada izin atau kekuatan dari Allah. Ya, kalau dia takjub, kemudian sama sekali mengira itu merupakan hasil kreasi manusia, ini merupakan faktor terjadinya penyimpangan terhadap akidah. Karena orang berakidah, itu mestinya dalam setiap kehidupan tidak ada yang bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Nah, maka Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kalau kita terbuai, nah seperti dulu ya, kapal Titanic itu. Kalau ada yang pernah melihat filmnya, Titanic itu adalah kapal yang dibuat oleh seseorang dan orang tersebut menyombongkan diri. Bahwa kapal Titanic ini tidak akan hancur oleh kekuatan apapun. Tuhan pun tidak akan bisa menghancurkannya.
Nah, tetapi ketika berlayar menabrak karang kemudian hancur lebur. Nah, itu awalnya terlalu takjub. Itu penyimpangan terhadap akidah sehingga meniadakan kebesaran Tuhan. Kemudian yang terakhir, kurangnya pengajaran dan bimbingan akidah di lingkungan keluarga. Jadi memang ya terkadang tidak ada penanaman akidah dari keluarga dan lingkungan di sekitarnya termasuk lingkungan pendidikan. Nah, maka dalam Islam itu yang pertama kali mestinya ditanamkan adalah akidah. Sejak anak kecil itu sudah dimulai penanaman akidah dengan porsinya masing-masing sesuai dengan usianya. Ya, karena akidah inilah yang akan menjadi dasar. Oh ya, masih ada peran media, ini yang baru. Baik cetak maupun elektronik, televisi, internet, buku, koran, makalah dalam menyebarkan akidah yang menyimpang. Misalnya kan infotainment sekarang yang diwawancari itu bukan dari sisi religius, misalnya dari sisi agama ketika ada artis bercerai itu bagaimana, bukan. Tapi yang ditanya adalah Mbak Yu misalnya, paranormal. Kalau dulu yang ditanya Ki Joko Bodo, tapi kabarnya sekarang sudah bertaubat, sudah pada akidah yang lurus, sudah pensiun menjadi paranormal. Yaitu dari media yang menyebarkan akidah yang menyimpang. Kalau yang mistis-mistis misalnya seperti koran Merapi, itu mistis isinya. Itu juga ikut andil dalam menyebarkan akidah yang menyimpang. Ya, maka bagaimana solusi untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan tersebut? Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam memahami akidah. Jadi, akidah itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Maka untuk akidah yang benar, dasarnya hanyalah dua itu. Solusinya, kembalilah masalah akidah ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak benar. Karena akidah itu pasti ada dasarnya. Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menetapkan kitab-kitab akidah yang lurus dan bersih dari penyimpangan dan perdebatan ilmu kalam yang berlebihan. Jadi kitab-kitab akidah yang memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai referensi untuk belajar. Dan yang tidak terlalu banyak perdebatan soal aspek teologi atau ketuhanan. Karena terkadang itu justru menjerumuskan seseorang yang memang akidahnya belum kuat. Misalnya dia akan menjadi Mu'tazilah. Dia akan menjadi orang Islam yang menuhankan akal atau logika semata. Karena Mu'tazilah itu merupakan aliran yang tidak memerlukan Al-Quran untuk bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Cukup dengan karunia akal. Kemudian menyiapkan kader da'i, ustadz yang meluruskan akidah yang menyimpang dan mengajarkannya akidah yang lurus, yang kontekstual dengan solusi atas permasalahan kontemporer yang dihadapi umat. Ya, yang ilmunya mendalam. Kalau sekarang kan ya banyak ustadz-ustadz yang sebenarnya ilmunya tidak mendalam, kayaknya hanya belajar dari internet saja. Maka ketika pernah dia mengkritik acara majelis taklim tertentu di TV, stasiun TV tertentu, maka dijawab oleh stasiun TV-nya. Ya memang TV itu untuk entertain, untuk hiburan. Kalau ada acara majelis taklim itu tujuannya hiburan. Jadi kalau mau mencari majelis taklim yang benar-benar ilmunya itu jamin kebenarannya, ya bukan di TV tempatnya. Itu jawaban dari stasiun TV tertentu. Makanya kalau mendengarkan majelis taklim dari TV itu kan kebanyakan yang ditonjolkan aspek humornya. Karena memang diakui oleh stasiun televisi tertentu, televisi itu ya untuk entertain. Nah maka kalau satu ustadz yang kondang seperti Gus Baha misalnya, kemudian siapa namanya, Ustadz Ustadz siapa namanya yang dari Aceh itu, Ustadz malah jadi lupa, Ustadz siapa
Ya siapa itu, lupa malah jadinya namanya. Ya ustadz-ustadz yang mendalam ilmunya, yang lulusan Timur Tengah misalnya, dia hadis saja hafal banyak, misalnya kalau akidah yang bisa dijadikan pedoman misalnya seperti Ustadz Khalid Basalamah misalnya, itu bagus sekali dan sangat menguasai terkait dengan sumber agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan sampai kepada hadisnya itu benar-benar dipastikan kalau itu merupakan hadis yang sahih. Itu jelas mendalam ilmunya. Abdul Somad, tadi lupa. Abdul Somad itu bagus, itu mendalam ilmunya. Sekalipun memang Abdul Somad itu penganut madhab Syafi'iyah, tapi ilmunya sangat mendalam. Kemudian memberi perhatian yang besar pada pengajaran akidah yang lurus di berbagai jenjang pendidikan. Jadi kurikulum agama itu mestinya dipastikan mengajarkan akidah yang lurus dengan pengajar yang memadai. Ini solusi-solusi untuk mengatasi atau menanggulangi penyimpangan-penyimpangan akidah yang memang perlu ditanamkan sejak dini dan di semua jenjang pendidikan.